Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarti, NIM 22110191 dari Prodi Informatika Angkatan 2022, Fakultas Rekayasa Sistem, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah teman-teman semua, melalui video ini saya akan mempresentasikan mengenai ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Baiklah, yang pertama pengertian ijtihad. Secara bahasa atau etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahda atau al-juhdu yang berarti al-masyaqqah, yang artinya kesusahan dan kesulitan, dan at-taqwa artinya kesanggupan dan kemampuan. Kata ijtihad berasal juga dari kata bahasa Arab yaitu jahada yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasnya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis menurut Abdullah Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika Al-Quran dan As-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan di mana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syariah, dan Al-Quran dan As-Sunnah yang mendukung mendasari ijtihad sebagai sumber syariah. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar penetapan ijtihad. Dasar penetapan ijtihad dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar syariat atau penetapan hukum adalah terdapat pada Surah An-Nisa ayat 5. Yang kedua yaitu sunnah Nabi. Hadis Nabi SAW yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal yang menerangkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'az ketika akan diangkat sebagai qadhi di Yaman. Yang ketiga yaitu dalil akli. Allah menciptakan syariat Islam yang dibawa Nabi SAW merupakan yang terakhir dan berlaku sampai hari akhir. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup ijtihad. Apabila suatu perkara telah ada di dalam nas yang jelas atau sahih dan pasti atau qat'i, baik dari sumber asalnya atau riwayat maupun pengertiannya, dan ia telah menunjuk kepada suatu hukum syar'i, maka tidak ada peluang ijtihad di dalamnya. Untuk pembahasan yang keempat yaitu syarat-syarat mujtahid. Pintu ijtihad senantiasa terbuka sepanjang zaman seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ijtihad selalu dibutuhkan sebagai solusi atas kejumudan Islam dan ketaklidan penganutnya. Sementara itu, Abdul Wahhab Halab menjelaskan adanya 4 syarat bagi mujtahid. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab. Hal ini penting sebab orientasi pertama mujtahid adalah nas, Al-Quran dan hadis, serta berupa memahaminya. Dengan demikian, ia harus mampu menerapkan kaidah pokok bahasa untuk menyimpulkan arti dan ungkapan bahasa. Yang kedua, memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang Al-Quran. Maksudnya adalah mengerti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran
yang berupa ayat-ayat yang menjadi nas hukum, dan juga menguasai metode menemukan hukum dari ayat tersebut. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan tentang al-sunnah. Mujtahid harus mengerti tentang hukum syar'i yang terdapat dalam sunnah serta mengerti tingkatan sanad dari aspek sahih atau lemahnya suatu riwayat. Yang keempat, mengerti segi-segi mengenai qiyas. Maksudnya, mengerti tentang ilat dan hikmah pembentukan syariat, termasuk juga mengerti berbagai peristiwa kemanusiaan dan muamalah, sehingga dapat mengenali suatu yang menjadi ilat, hukum suatu peristiwa yang tidak ada nas di dalamnya. Sedangkan menurut Al-Bahallaq, sebagian persyaratan itu berkaitan dengan akumulasi keahlian dan berbagai bidang keilmuan. Dalam hal ini ia menyebut 6 syarat. Yang pertama, memahami ayat-ayat hukum yang jumlahnya di dalam Al-Quran ada sekitar 6.666 ayat. Meskipun tidak disyaratkan untuk dihafal, namun harus mengetahui bagaimana mengeluarkan atau menemukan hukum dari ayat-ayat tersebut. Yang kedua, mengetahui koleksi hadis-hadis hukum, termasuk mengetahui teknik kritik hadis sehingga dapat menguji hadis yang akan digunakan sebagai sumber berijtihad. Ketiga, menguasai bahasa Arab sehingga dapat memahami kompleksitas permasalahan, ungkapan-ungkapan yang akan digunakan, dan perkataan yang tegas dan yang samar-samar. Keempat, menguasai pengetahuan tentang naskah. Kelima, menguasai prosedur penarikan kesimpulan atau ijtihad al-hukmi. Yang keenam, mengetahui kasus-kasus yang telah menjadi konsensus. Baik, untuk pembahasan yang kelima yaitu mengenai macam-macam ijtihad. Di kalangan ulama telah terjadi perbedaan pendapat mengenai ijtihad. Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i menyamakan ijtihad dengan qiyas, yakni 2 nama tapi maksudnya satu. Dia tidak mengakui ra'yu yang didasarkan pada istihsan atau musalah mursalah. Sementara itu, para ulama lainnya memiliki pandangan lebih luas tentang ijtihad. Menurut mereka, ijtihad itu mencakup ra'yu, qiyas, dan akal. Dalam hal ini, dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman. Ada 3 macam ijtihad, yaitu pertama, ijtihad al-bayani, yang kedua, ijtihad al-qiyasi, dan yang ketiga, ijtihad al-istislahi. Sedangkan dari segi hasil yang dicapai melalui ijtihad, Al-Syatibi membagi ijtihad menjadi 2 bentuk, yaitu ijtihad mu'tabar dan ijtihad ghairu mu'tabar. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.